Siang hari ini kita alhamdulillah pada siang hari ini, untuk sesi siang ini kita akan belajar yang lebih lebih mendetail lagi, tapi diambil satu sisi yang bisa mengantarkan Bapak dan Ibu sekalian bergerak cepat di bisnis HPA. Banyak orang bilang HPA itu gudang ilmu untuk pengobatan. Saking banyaknya ilmu, sehingga yang sudah belajar sangat lama pun merasa kurang ilmu. Suatu ketika ada seorang yang sudah berpengalaman sekali di HPA, ketika kita tawari untuk mengadakan home sharing, Pak, saya belum berani karena ilmunya belum cukup. Maka ini mesti diambil satu pelajaran. Kalau ilmu kita terlalu banyak, jangan-jangan kita malah semakin tidak bisa bergerak. Nah, hari ini mudah-mudahan kita akan dapat ilmu yang simple, ilmu yang mudah diduplikasi, dipraktekkan, dan ilmu yang kemudian konsep ini kemudian bisa membuka peluang untuk semua orang. Kadang kita menjadi seorang terapis itu berpikirnya untuk penyakit berat, betul nggak? Bagaimana cara menghadapi kanker? Ya. Bagaimana cara menghadapi diabetes mellitus? Bagaimana cara menghadapi penyakit-penyakit yang mengerikan, stroke dan seterusnya? Itu penting nggak? Penting nggak? Penting. Penting itu. Tapi ilmu itu akan menguras energi dan menguras perasaan. Coba bayangkan, ibu-ibu bapak yang ibu kamar di HPA, ya, kemudian tiba-tiba dapat pasien kanker atau gagal ginjal. Kira-kira semangat? Benar semangat? Kemudian tiba-tiba meninggal. Apa yang terjadi? Down ya, itu satu. Yang kedua, kalau kita berpikirnya akan penyakit berat seperti itu, maka kita tidak akan dapat peluang yang banyak. Kenapa? Satu orang akan menguras waktu kita 24 jam, betul tidak? Efektif tidak buat bisnis? Efektif tidak buat bisnis kalau tadi kita bisa bisnis? Tidak efektif. Maka cari sesuatu yang peluangnya ada hampir di setiap orang. Apa kira-kira? Kalau dalam home sharing kita contoh yang ibu home sharing kita bicara tentang rahim. Semua wanita punya rahim. Pokoknya nggak akan dibantah, semua wanita punya rahim seperti itu. Nah, kalau kita berbicara di sini, maka siapa sih calon mitra bisnis kita, personal franchise kita? Siapa sih nanti yang kita bidik? Maka dengan materi yang nanti disampaikan oleh Pak Brio Haji, insya Allah akan terjawab. Karena pada tubuh manusia ini hari ini itu rata-rata punya masalah yang sama, yakni masalah apa? Bukan rahim. Kalau rahim itu materi yang di sana, bukan di sini. Ya, betul ya. Materi di sana, materi di sini beda. Ya, itu untuk semua orang. Apa? Kesehatan, iya, kesehatan semuanya, bukan kesehatan. Itu mah masalah kesehatan, tapi bukan secara kesehatan. Apa kira-kira? Ya, berangkat dari satu konsep Tibbun Nabawi yang jika Bapak dan Ibu sekalian memahami ini sebagai konsep dasar, maka sudah bisa menjawab semua penyakit. Konsep ayat wala kulu wasrobu wala tusif. Artinya apa? Makan dan minum jangan berlebihan. Artinya apa? Kita melihat perut. Apa? Perut. Dan 99% penyakit disebabkan karena perut. Maka diagnosa yang paling efektif adalah diagnosa perut. Maka orang tidak akan muat hari ini ketika didiagnosa masalah perut. Kolon cleansing. Ibu bapak sekalian, pegang ini saja. Maka
bisa bergerak di bisnis yang luar biasa. Tapi kalau yang dicari penyakit-penyakit yang berat, maka bapak sekalian stuck, akan berhenti untuk bisa ambil napas panjang. Ya. Karena kasusnya banyak. Orang gagal ginjal, wah kita pun kalau ini sembuh saja jadi terkenal misalnya. Salah sedikit saja, maka itu bisa jadi fatal. Apalagi combine orang yang masuk rumah sakit minta di terapi kita. Ya, baru saja saya punya apa? Bukan pasien ya, dia konsultasi pada Jarjo, orang Jogja. Urinnya tinggi, berat badan tinggi sekali. Kemudian minta advis, saya berikan advis, saya kirim obat. Secara fisik bagus. Yang tadinya bengkak kemes, yang tadinya menghitam sudah cerah, ya. Sudah bisa dongeng, ya, nyaman rasanya. Tapi begitu dites, urinnya naik. Maka keputusan dokter apa? Cuci darah. Nah, kalau seorang terapis tidak mendampingi, maka yang terjadi malah fatal. Begitu cuci darah langsung bengkak balik. Nah, ini yang terjadi ya. Maka seorang terapis ketika menghadapi penyakit yang berat akan sangat membutuhkan energi lebih. Maka dengan konsep yang nanti Pak Brio Aji sampaikan, kita tidak usah pegang yang berat-berat. Kita pegang asal muasal dari para penyakit. Selesai semua penyakit. Bapak sekalian, HPA ini memberikan ilmu yang luar biasa, tapi kalau kita tidak bisa memilih dengan baik, maka kemudian kita akan terjebak pada ilmu. Orang yang ingin mencari ilmu akan berhenti terus mencari ilmu terus, tapi tidak bisa mengaplikasikan. Ya, karena apa? Karena saking banyaknya ilmu, saya banyak itu jadi ragu-ragu dari sini. Untuk tidak panjang lebar, ya, pada Pak Brio Haji, waktu dan tempat saya persilakan. Atau kita nasi dulu? Oh, nasi dulu. Oh ya, oke. Kalau nasi dulu sudah senang. Ya. Kita akan bernasi dulu dengan nasi apa, Pak Haji? Ini pondok kita ya, silakan datangi pondok kita. Lihat hasil niaga kita, pondok HPIC Merapi. Oke, Bapak sekalian berdiri dulu supaya makanan kita turun. Terima kasih Mas. Teman saya yang semangat, yang muda-muda biasa semangat. Oke, ini kan masih muda. Bersama-sama. Udah hafal? Keraskan lagi. Kita bangun niaga ini, umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HPA Indonesia. Ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama. Tingkatkan persaudaraan, persatuan kita untuk sebuah mimpi yang kita dambakan. Ayo bangunlah, wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini negeri yang diridhoi. Lalu kita bangun niaga ini, jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HPA Indonesia. Ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama. Tingkatkan persaudaraan, persatuan kita untuk semua mimpi yang kita dapat. Ayo bangunlah, wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini negeri yang diridhoi.
Tapi HBA ada Pak Haji, monggo waktu dan masa serahkan semuanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Satu kata untuk HPA, dua kata untuk HPA, tiga kata untuk HPA. Siapa yang sukses? Siapa? Takbir. Alhamdulillah. Semoga yang angkat tangan cepat sukses di HPA. Ya, hari ini kita telah dapat materi dari Pak Helmi yang luar biasa. Betul Bapak Ibu? Betul. Oh ya, sebelumnya ada yang belum kenal saya? Ada yang baru kali ini lihat saya? Oh ya, 1, 2, 3, 4, banyak ya. Ya, lumayan banyak. Ya, kenalkan saya apelnya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah di sini grup saya semua. Barangkali ada yang bukan grup saya? Ada? Ada kan? Saya apelnya Pak Rodi, apelnya Pak Sabar. Iya, saya ngisi kebetulan saya ngisi di Pemalang juga. Ada orang ini bukan jaringan saya ini Pak. Saya tanya apelnya siapa? Apelnya namanya Kak Nun. Oh itu jaringan saya juga. Bu Emi Lestari. Ya itu sampai terkali lah. Tadi ada yang masuk HPA baru ya, betul ya ibu-ibu ya tadi. Karena alasannya adalah sudah merasakan khasiatnya, betul? Betul ya. Ternyata obat yang ada di depan kita ini luar biasa. Kalau boleh saya tahu apa yang diminum? Yang diminum khasiatnya gimana? Pakai WF. Tadinya kenapa? Terus bagaimana? Tadinya kepala tuh rasa sakit. Ya. Setelah ditetes setiap azan, berkurang. Alhamdulillah. Sakit kepala yang ditetes matanya. Ada nggak di luar sana? Obat sakit kepala netesnya di mata. Ada apa enggak? Enggak ada. Ada. Iya. Dan ada yang aneh lagi. Ada yang aneh. Kisahnya itu makan ikan, durinya nyangkut di tenggorokan. Di HPA obatnya apa? MPH-nya diapakan? Dioles di mana? Ada lagi yang seperti itu. Nyangkutnya di leher, kenanya di mana, yang dioles di mana. Tapi sembuh nggak Bapak Ibu? Sembuh. Saya ikut materi Pak Helmi berkali-kali. Saya mengenal Pak Helmi sudah lebih dari 10 tahun. Tapi ya tetap saja enak mendengarkan, enak belajar. Ya. Apalagi tadi ada materi tentang kalau kita tujuannya jelas, apapun yang kita lakukan pasti akan ada hasil, ada kemajuan, betul? Terus ada lagi yang gambarnya Bruce Lee. Apa tadi kata-katanya? Iya. Saya tidak takut dengan orang yang berlatih 1000 tendangan satu kali, tapi saya lebih takut kepada orang yang berlatih satu jurus 1000 kali. Ini kalau dalam dunia nyata, ada nggak seperti itu? Ada yang punya pengalaman seperti itu? Belajarnya hanya satu jurus, berkali-kali itu dilakukan lagi. Saya punya pengalaman yang cukup baik. Saya waktu kecil SD, nggak tahu saya kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, saya lupa.
itu ada jagoan di lingkungan rumah saya. Ceritanya itu senang sama kakak saya sampai bapak saya nggak boleh terus berani sama bapak saya sampai menghina bapak saya. Nah, saya waktu itu benci sekali. Padahal saya kecil, orangnya sudah dewasa, sudah SMA, bahkan sudah lulus SMA. Iya. Karena ada rasa benci, saya cari sandal jepit. Untuk apa? Waktu itu saya paku di pohon. Saya tinju itu sandal jepit. Lah, setiap hari saya tinju. Ada hasilnya nih. Itu berlatih kayak Bruce Lee tuh. Satu jurus, tapi dilakukan berapa kali? 1000 kali. Saya lakukan terus. Kira-kira bisa menang nggak anak kecil, anak SD, lawannya sudah lulus SMA? Kalau tujuannya jelas, ya apapun yang kita lakukan mesti ada kemajuan. Dalam perjalanannya, ibu saya meninggal. Saya kelas 6 SD. Saya ikut nenek saya di Tegal. Saya pindah ke Tegal. Saya ikut nenek saya SMP di sini. Hasilnya apa Bapak Ibu? Tadinya saya tinggal di kota kecil, pindah kota besar, di kota besar dijajal. Tahu nggak Bapak Ibu? Dijajal tahu? Iya. Dibully, uang saya diminta. Iya. Berani nggak saya melawan? Ternyata ada gunanya. Saya mukuli sandal setiap hari itu ternyata ada gunanya. Nah, ini baru saya merasakan setelah saya sering ke Tegal. Saya rasakan saya teman-teman SMA banyak sekali, dikumpulkan banyak sekali. Bahkan saya diangkat jadi ketua paguyuban. Saya diangkat jadi ketua. Tapi di SMP kok setelah saya ingat-ingat musuh saya banyak. Saya berkelahi sampai saya hitung nama-namanya, saya hitung ada belasan orang. Tidak terbatas hanya seangkatan, tapi juga dengan kakak kelas. Aneh nggak? Saya di sini dijajal, dimintai uang, saya lawan jatuh. Nah, lawannya anak yang tidak naik kelas. Temannya banyak apa enggak? Bahkan sampai dikeroyok gitu. Ini kok jadi cerita berkelahi ya? Hubungannya apa? Ini hubungannya adalah ya betul tadi, kata-kata tadi itu sebenarnya betul ya, bahwa memang lebih menakutkan orang yang belajar satu jurus tapi dilakukan terus setiap hari dilakukan sampai saat yang ditunggu-tunggu tiba. Apa itu Bapak Ibu? Ketika saya SMA, saya kembali lagi ke Batang, sedang berangkat sekolah. Wih, orang yang dulu menghina bapak saya lewat, matanya melotot. Nah, karena saya SMP tidak kelihatan. Begitu SMA, wah, saya sudah tinggi, badannya sudah menjangkau ini. Langsung saya tinju, dan dia jatuh dari motor terguling-guling, berkelahi di pinggir jalan, ditonton orang banyak. Ya, itu menang atau kalah nggak tahu, akhirnya saya dipisah. Tapi di situ, wah ternyata ada hasilnya. Berapa jurus saya latihan? 1 jurus. Ternyata ada kisah seperti itu. Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa senjata kita di depan ini banyak sekali. Ya, sudah pernah minum semua, Bapak Ibu? Sudah pernah nyoba? Ini kalau dipelajari kita mungkin 1 tahun itu belum selesai. Kalau kita bicara masalah penyakit, 1 tahun belum selesai karena saya bertahun-tahun. Itu juga ternyata belum selesai. Dan teman-teman yang belajar ke Malaysia pun di sana ada yang namanya sijil. Sijil itu dulu sebulan lebih, dulu 45 hari. Tapi karena izin di Malaysia, izin tinggal di Malaysia itu dibatasi hanya 1 bulan,
Jadi 45 hari itu bikin masalah apa enggak? Iya, tapi hari itu Haji Ismail mengajak jalan-jalan ke perbatasan Thailand, dan karena jalan-jalan ke perbatasan, kita nyebrang ke perbatasan, paspornya di stempel. Jadi akhirnya bisa tinggal di Malaysia sampai 45 hari. Tapi sekarang sijil hanya 1 minggu. Itu pun bisa selesai apa enggak Bapak Ibu? Ilmunya itu berkembang terus, betul? Betul, iya. Ada satu konsep pengobatan yang sebenarnya ini pengobatan yang luar biasa. Kalau kita lihat dari ini, lebih dari 90% penyakit asalnya dari mana Bapak Ibu? Dari perut. Percaya? Iya. Ada hadisnya, betul. Ya, umat Islam sudah mengetahuinya lebih dari 1400 tahun yang lalu, betul? Buktinya apa? Kalau doa kita, doa keluar dari WC bunyinya gimana? Artinya gimana? Segala puji hanya untuk Allah yang telah mengeluarkan penyakit dariku dan menyehatkanku. Jadi semua penyakit berat itu diawali dari perut. Orang sakit stroke, orang diabetes, orang kanker itu diawali dari perut. Perut yang kotor menyebabkan pembuluh darah ini menjadi kotor, bergerak, tensinya naik, organnya rusak. Yakin nggak Bapak Ibu? Kita tidak buang air besar sehari saja, tubuh rusak. Yakin apa enggak? Yang buang air besar setiap hari coba tunjuk jari. Ya, sudah berarti. Yang buang air besarnya tidak setiap hari coba tunjuk jari. Ya. Yang tidak ngacung, tidak BAB ya. Buang air besar itu membuang apa tadi Bu? Kotoran. Yakin apa enggak? Kalau kanker, kalau kencing manis itu diawali dari tidak buang air besar setiap hari. Yakin apa enggak? Orang yang biasa buang air besar setiap hari, biasanya pagi atau siang atau malam Bu? Pagi. Misalnya pagi ini kita ada keperluan pergi, maka pagi ini kita belum buang air besar. Siang hari kita sampai ke tujuan atau sore hari, yang dirasakan gimana? Badannya enak? Enggak enak. Keringatnya lebih lengket dari biasanya apa enggak? Lebih lengket. Keringatnya lebih lengket. Lebih bau apa enggak? Lebih. Napasnya lebih sedap apa lebih tidak sedap? Sebabnya kenapa itu Bapak Ibu? Kotoran dalam usus besar masih diserap oleh tubuh dan terbawa oleh aliran darah. Yang terbawa apa? Racun. Yang terbawa adalah cairan tinja. Betul? Buktinya apa? Buktinya setelah sore hari kemudian kita buang air besar kotorannya lebih keras apa lebih lunak? Lebih keras. Artinya cairannya diserap oleh tubuh, dibawa oleh darah. Maka keringatnya menjadi lebih bau, lebih lengket, nafasnya menjadi tidak sedap. Betul? Pernah menjumpai pasien paru-paru berair? Ada yang pernah? Itu asalnya dari mana? Cairan tinja yang terbawa oleh aliran darah, ya,
dibawa ke seluruh organ, akan sampai ke seluruh organ. Tadi yang sampai di kulit, keringatnya menjadi bau, jadi suplai makanan yang sampai ke organ semuanya mengandung kotoran dan melemahkan. Betul apa enggak? Nah itu langsung yang sampai ke pankreasnya melemah, yang ke paru-paru, paru-parunya melemah. Kita bernapas mengeluarkan apa? CO2 dan uap air. CO2 dan uap air. Tapi karena yang terbawa itu banyak cairan kotor, maka banyak yang tidak menguap keluar. Jadilah cairan pada paru-paru. Awalnya dari apa Bapak Ibu? Dari perut. Ini gambar apa Bapak Ibu? Bisa. Iya. Ini pasien yang dibedah, ternyata khususnya rusak seperti ini. Kita termasuk yang mana? Kira-kira gambarnya seperti ini atau seperti ini? Ya, semoga kita bisa khususnya terjaga ya. Kalau makanan kita terjaga. Di Amerika ada dokter yang bedah 22.000 pasien, tidak ada satupun yang khususnya sehat. Bagaimana dengan di Indonesia? Bapak Ibu bisa menghindari makanan-makanan yang tidak baik, bisa dihindari di sini. Nasinya pakai beras VOC atau biasa, Bapak Ibu? Ya, sekarang sudah ada beras VOC ya. Insya Allah penderita diabetes lebih aman dengan beras VOC. Kotoran yang mengendap, yang kita tidak membuang setiap hari akan menimbulkan penyakit, akan merusak organ. Jadi kalau kita ngobati orang, intinya adalah bersihkan perut, bersihkan usus. Nah, kita nggak perlu repot-repot, apapun penyakitnya kasih saja apa Bapak? Iya, black radix. Kenapa? Karena black radix itu fungsinya adalah sebagai blood cleanser, pembersih darah, bersihkan darah, bersihkan ususnya menggunakan apa? Visio. Ada yang sudah pernah minum visio? Berapa ukurannya berapa sendok? 1/4 botol. Ada yang lebih banyak dari 1/4 botol? Rasanya gimana? Mbak, yang 1/4 botol? Sudah nyoba 1/4 botol ya? Perutnya muter-muter. Kalau dilihat itu wunyong. Ya. Buang air besarnya gimana keluarnya? Sampai hitam-hitam. Nah, gampang nggak lu? Ya. Gampang nggak mengobati orang sakit? Baik itu kencing manis, kanker, stroke, itu diawali dengan bersihkan dulu perutnya. Sudah dicoba 1/4 botol, perutnya muter-muter, keluar kotorannya gimana Pak? Banyak. Kuning, hijau, hitam keluar semua. Terus, ya, enteng perutnya. Nyoba ditimbang apa enggak?
Enggak, berat badannya Enggak ada. lingkar perutnya merasa lebih kecil. Iya. Gitu. Sakit-sakit berat diawali dengan bersihkan dulu perut. Maka kita tidak bingung jual produk itu, nggak bingung. Kalau kita nyuruh saudara kita untuk minum VCO, minum kopi ratik ini, kita menolong apa menjerumuskan? Kalau menolong maksa, bagus apa enggak? Ya, bagus. Paksa saja, suruh minum. Kita maksa saudara kita masuk ke HPA itu menolong apa menjerumuskan? Sakit-sakit berat itu diawali dari perut kita. Dan informasi seperti ini enggak sampai Bapak Ibu, tidak sampai ke saudara-saudara kita. Yang tahu itu yang ikut pelatihan saja, yang tidak tahu ya makan itu sembarangan. Saya ada pasien dokter, anaknya itu nggak bisa konsentrasi. Di kelas itu tidur, orang tuanya ngelesi di wali kelas. Ternyata saat les pun tiduran. Akhirnya ibunya dikasih nomor HP saya, telepon saya. Kebetulan saya pas di jalan, pulangnya saya mampir. Nah, saya lihat anaknya itu di matanya itu arcus senilis. Arcus senilis apa? Ada putih-putihnya di atas, untuk payung. Iya. Itu kenapa? Saya bilang sama dokternya, Pak, ini putra ini dengan arcus senilis. Dokternya melotot, ya nggak mungkin. Anak saya kok arcus senilis. Saya tanya arcus senilis itu apa? Arcus senilis itu penyakit tua. Arcus senilis itu penyakit tua. Dokternya bilang gitu. Saya tanya, cirinya apa Pak Dokter? Cirinya penurunan daya ingat, konsentrasi menurun, ketangkasan menurun. Terus saya tanya, putra dengan gimana? Dokternya diam. Terus istrinya, sudah sih Pak, kita kan mau nyoba obatnya. Udah, Papa diam saja, yang penting kita coba, paling harganya berapa. Nah kemudian beli ini Omega 3. Setelah beli Omega 3 seminggu, telepon, istrinya telepon lagi, Pak, bisa pesan Omega 3? Bisa. Saya dalam hati mikir, nah ini mesti ada sesuatu. Nah, sengaja saya datang pagi-pagi supaya dokternya belum berangkat. Saya datang, saya antar, saya tanya, Bu, gimana Bu? Apa yang kemarin sudah habis, kan baru 1 minggu. Istrinya bilang, alhamdulillah ada perubahan Pak. Itu adiknya tak kasih, jadi cepet habis. Tadinya anaknya itu sama sekali nggak pernah buka-buka buku. Ini sekarang kok seneng baca-baca, berarti konsentrasinya bertambah. Itu kenapa? Karena dalam kapsul Omega 3 ini ada kandungan asam lemak. Asam lemaknya
ada 3, yaitu EPA, DA, dan ALA. Omega ini didapatkan dari ikan tenggiri biru yang beratnya lebih dari 0,5 kilogram. Kenapa kok dicari berat segitu? Ikan ini mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam berpuasa. Kalau di perairan darat itu ada ikan namanya ikan haruan, ikan kutuk, ikan delek. Tahu Bapak Ibu? Iya. Fungsinya untuk apa? Albumin. Albuminnya keluar saat apa? Ikan ini ya tinggal di rawa-rawa, di sawah. Saat musim kemarau, sawahnya kering. Ikannya di mana, Bapak Ibu? Ikannya di lumpur, lumpurnya mengering. Ikannya hidup atau mati? Hidup. Ternyata ikannya itu bisa hidup bertahan sampai 6 bulan di bawah tanah yang kering. Dia itu tidak mati 6 sampai 8 bulan. Itu menghasilkan omega, menghasilkan albumin. Itu yang mampu bertahan seperti itu. Jenis ikannya kalau di laut itu adalah ikan tenggiri biru. Kalau di darat itu ikan kutuk. Nah, ini yang dibuat ini ikan haruan, ini ikan kutuk. Albuminnya tinggi, gunanya untuk apa Bapak Ibu? Bisa mengobati luka, memperbaiki sel yang rusak, bisa meregenerasi sel. Jadi saya pernah mengobati gagal ginjal, itu temannya Pak Herudin menggunakan kapsul kutuk. Alhamdulillah sudah cuci darah 2 kali. Seminggu cuci darah 2 kali bisa sembuh. Bahkan sekarang mengobati orang sakit. Fungsi lainnya adalah ini, meningkatkan kecerdasan. Gampang apa enggak Bu mengobati orang sakit? Gampang ya, jual aja gampang. Ya, mungkin itu saja dari saya. Pak ini sudah mungkin ada yang mau tanya? Silahkan. Ya. Gimana Bu? Pusing. Minum PCO jadi pusing ya. Ada lagi? Ya. Oh ya. Ini yang pertanyaan Ibu, saya jawab nanti ya. Ini materi bisnis dulu, nanti habis acara saya jawab. Visio yang bikin pusing sebenarnya herba kalau diminum itu memang akan menyebabkan ada yang mual, ada yang pusing, ada yang panas, ada yang tenggorokan kering. Itu sebabnya apa Bapak Ibu? Karena penyerapan herba itu memerlukan banyak air. Herba itu memerlukan banyak air. Kalau kita minum herba, konsumsi air putihnya itu kurang, maka akan ngambil air dari yang banyak airnya itu apa? Dalam tubuh kita yang banyak airnya itu apa? Darah. Banyak airnya itu diambil, maka badan kita panas. Terus diambil lagi dari cairan otak, maka kepalanya pusing. Jadi kalau kita minum herba itu kok justru merasa tenggorokan kering, kok badannya panas, kok sakit kepala, itu tandanya kurang air. Maka kita harus tambah minum air putih. Jadi jangan takut kalau orang yang kita kasih resep herba kemudian kok tenggorokannya kering, badannya panas, gatal, bintik-bintik apa? Merah. Ada yang minum VCO bintik-bintik merah? Enggak ya? Tenggorokan kering?
Visio itu luar biasa. Tadi yang kena durinya nyangkut di tenggorokan, ngobatinnya dari mana, Bu? Dari dubur. Berarti saat minyak itu menyentuh organ pencernaan kita, itu walaupun nyentuhnya dari bawah, itu sampai ke mana? Tenggorokan. Begitu pula sebaliknya. Ibu yang minumnya itu sekarang umpamanya bangun tidur itu minum Visio, ke belakangnya licin nggak, Pak? Licin. Beda tempat. Ya mungkin itu saja dari saya. Nanti saya jawab, Mbak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Helmi, silahkan Pak. Pak Helminya minum dulu.